soal akun di media sosial ya yang membenarkan bahwa apa-apa yang dialami oleh Erina Gudono oleh Kaisang itu adalah hal yang biasa. Apakah ini adalah hal yang lumrah dan bisa dibenarkan? Ketika seorang pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum mendapatkan fasilitas dari pengusaha. Ini untuk menelisik lebih lanjut, Mas Adnan. Kapan berangkatnya, siapa mana manifest penerbangannya, bisa dilacak lebih lanjut, dan dilihat siapa yang melakukan pembayaran atas tiket atau akomodasi yang mereka dapatkan. Ketika itu benar dan tidak dilaporkan, maka pemberian itu gratifikasi yang dianggap suap. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kaisang dan Erina sudah kembali ke Indonesia. Ya, kemarin langsung mendarat di Solo. Ya, kalau awalnya dia berangkat dari Halim Perdana Kusuma ke Philadelphia. Nah, di balik berita atau isu yang berhubungan dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina sebenarnya menyembul juga beberapa pengakuan ya yang muncul dari pihak-pihak yang mungkin memiliki informasi yang cukup valid terkait dengan praktek yang biasa diterima oleh para pejabat publik di Republik ini, menyangkut soal pemberian fasilitas, kemudahan, akomodasi ya yang diterima oleh mereka dari pihak lain, dari para pengusaha. Nah, ini topik yang akan kita bahas karena juga sempat viral ada satu akun di media sosial, akun itu namanya Jelita JJ, disinyalir Jelita JJ ini adalah seorang istri dari pejabat publik di Indonesia yang bertugas di Bintan, mengelola semacam otorita begitu ya, sebagaimana juga otorita Batam, yang kemudian setelah ramai dibicarakan karena juga kesannya dia membela Erina Gudono ya, dalam konteks penggunaan jet pribadi itu, hilang kemudian akunnya. Tapi sudah banyak pihak yang kemudian mencari tahu, bahkan ICW sendiri kemudian juga mendorong supaya keterangan yang disampaikan oleh akun Jelita JJ ini diproses atau diselidiki oleh KPK. Mengingat apa yang dia sampaikan berhubungan dengan pihak-pihak yang merupakan pejabat publik. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada Mas Kurnia Ramadana, seorang peneliti dari ICW, sekarang adalah koordinator divisi hukum ya dan monitoring peradilan ICW. Kita sapa dulu Mas Kurnia. Mas Kurnia, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar baik Mas. Kabar baik ya Mas Kurnia ya. Hari ini kita terus memantau kira-kira apakah KPU stick dengan putusan MK ya menyangkut soal pilkada. Sepertinya akan ke sana arahnya karena seluruh partai politik mengatakan mereka tunduk pada putusan MK. Tapi ya kita perlu memastikan lagi ya sampai besok ya tanggal 27, 28 dan 29. Tapi di luar itu teman-teman ICW juga memantau banyak hal, terutama berkaitan dengan bagaimana sepak terjang para pejabat publik di Indonesia. Nah, salah satu yang tadi saya sudah antar adalah soal akun di media sosial ya yang membenarkan bahwa apa-apa yang dialami oleh Erina Gudono oleh Kaisang itu adalah hal yang biasa yang diterima oleh para pejabat publik dari misalnya pengusaha. Mas Kurnia, bisa diceritakan nggak kira-kira apa sih yang menjadi concern ICW dalam konteks pengakuan Jelita JJ ini ya, yang kemudian mendorong ICW untuk juga meminta KPK melakukan penyelidikan atau penelusuran awal lah terhadap informasi itu. Silakan Mas Kurnia. Iya, Mas Adnan, beberapa hari yang lalu itu sempat menjadi pergunjingan di media sosial, khususnya media sosial Twitter atau X. Kala itu saya rasa sudah dibahas juga di podcast Satu Visi Utama mengenai pelesiran anak dari Pak Mulyono atau Pak Jokowi, Kaisang bersama dengan Erina ke Amerika Serikat yang ternyata disinyalir
memakan anggaran yang sangat besar. Kala itu warganet mengkritik habis-habisan tindakan itu, ada banyak alasannya Mas Adnan. Di saat Republik ini sedang genting luar biasa, namun anak presiden yang disinyalir itu bisa diuntungkan dengan perdebatan politik hukum saat ini justru pelesiran memakan anggaran yang sangat besar. Kala itu diduga keras menggunakan jet pribadi. Kemudian Mas Adnan, pertanyaan Mas Adnan tadi, ada apa dengan akun media sosial Jelita J? Jadi Mas Adnan, kala itu beredar percakapan yang disinyalir diketik oleh Jelita J secara sadar. Di dalam ketikan itu dia membela habis-habisan bahwa seperti yang Mas Adnan sampaikan, perbuatan dari Erina ataupun Kaesang itu adalah praktik yang lumrah. Wajar saja anak presiden diberikan fasilitas luar biasa. Sampai situ belum ada perdebatan, Mas Adnan. Namun yang menjadi perdebatan di saat Jelita J itu mengungkapkan percakapan kurang lebih seperti ini, Mas Adnan. Saya bacakan secara ringkas. Dia mengatakan, nggak usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue. Kita kalau keluar negeri itu di cover sama pengusaha-pengusaha yang emang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat AP, nggak pernah pusing, apalagi sekelas anak presiden. Nah, kalimat itu saya tidak tahu Mas Adnan, ada dua analisanya. Satu, dia keceplosan. Dua, ini kusnuzonnya Mas Adnan. Yang kedua, Jelita J sedang memainkan peran sebagai warga negara yang baik, Mas Adnan. Di dalam Undang-Undang Tipikor, saya rasa mungkin dia baca Undang-Undang Tipikor, kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, maka harus diungkap. Itu analisa kedua Mas Adnan, yang sekarang masih jadi perdebatan. Poinnya apa Mas Adnan? Ketika dia katakan kata bahwa mertuanya, maka kita harus melihat siapa sebenarnya mertua Jelita J ini. Kalau menurut pengakuannya banyak difasilitasi oleh pengusaha untuk pelesiran. Dan kalau dilacak Mas Adnan, ternyata mertuanya namanya Asri Agung Putra. Siapa dia, Gur? Pak Asri ini adalah salah satu pejabat teras di Kejaksaan Agung. Berarti kalau dia seorang jaksa dan pejabat teras di Kejaksaan Agung, ada dua subjek peraturan perundang-undangannya. Satu, dia sebagai aparat penegak hukum. Dua, dia sebagai penyelenggara negara. Atau yang biasa disebut yang Mas Adnan sampaikan, dia adalah pejabat publik. Maka dari itu pertanyaan reflektifnya adalah apakah ini adalah hal yang lumrah dan bisa dibenarkan? Ketika seorang pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum mendapatkan fasilitas dari pengusaha. Tentu jawabannya hal itu tidak dibenarkan, Mas Adnan. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada pasal 12 huruf B besar mengenai gratifikasi. Gratifikasi pemberian secara luas dilarang kepada penyelenggara negara. Kalaupun dia menerima, Mas Adnan, maka dalam jangka waktu 30 hari, ia harus laporkan ke KPK. Untuk apa? Untuk KPK mendeteksi dan menganalisa apakah pemberian ini ada dugaan konflik kepentingan atau tidak. Kalau ada dugaan konflik kepentingan, maka pemberian itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dari si penerima atau dari si pejabat publik. Maka dari itu, Mas Adnan, kami 2 hari yang lalu itu mendorong agar KPK itu mencari tahu, memanggil Jelita J sebagai warga negara untuk memverifikasi apakah benar ini percakapan yang Anda sampaikan, kalau benar kapan berangkatnya. Ini untuk menelisik lebih lanjut Mas Adnan, kapan berangkatnya, siapa mana manifest penerbangannya, bisa dilacak lebih lanjut, dan dilihat siapa yang melakukan pembayaran atas tiket atau akomodasi yang mereka dapatkan. Ketika itu benar dan tidak dilaporkan, maka pemberian itu gratifikasi yang dianggap suap. Ada pidana penjara di sana. Ya, gitu. Dan konteksnya apa juga pengusaha memberikan fasilitas kepada APH gitu ya,
pada aparat penegak hukum. Tentu kalau nggak ada udang di balik batu ya rugi-rugi amat gitu ya, mengeluarkan budget sendiri untuk keperluan pihak lain. Ya apalagi kemudian mungkin fasilitasnya bukan hanya tiket, akan tetapi juga akomodasi dalam bentuk hotel, mungkin juga ada anggaran tertentu untuk beli oleh-oleh atau plesiran ya selama di sana dan lain sebagainya. Dan dalam konteks pelacakan ini tentu KPK tidak kesulitan ya, Mas Kurnia ya. Karena kan Iya, kalau ngomong soal manifest pesawat, ya tentu tidak boleh kan menggunakan nama lain. Harus pihak yang berangkat yang muncul identitasnya, apalagi kalau ini keluar negeri. Dia membutuhkan paspor, dia membutuhkan visa ya di negara-negara yang memang Indonesia harus mengajukan visa misalnya. Jadi kira-kira kalau konteksnya seperti itu Mas Kurnia, apakah ini adalah fenomena yang sebenarnya agak dianggap lumrah gitu ya? Dengan mengacu kepada konteks Jelita J tadi, karena mungkin dia nggak sadar bahwa apa yang dia sampaikan itu sebenarnya adalah bumerang gitu ya. Pengakuan yang menjadi bumerang bagi dirinya. Tentu dalam posisinya sebagai menantu dari pejabat publik yang kebetulan APH dan kebetulan suaminya juga kan adalah pejabat ya di tingkat eksekutif gitu. Apa catatannya Mas Kurnia soal ini? Iya, Mas Adnan, tindakan ini tentu adalah tindakan yang permisif terhadap praktik korupsi. Jadi kombinasi antara pengetahuan bahwa ini adalah praktik yang terlarang, kemudian ternyata dianggap hal yang lumrah, bahkan dijadikan alasan pembenar terhadap nir etika dari tindakan anak presiden ketika memperlihatkan gaya hidup yang amat sangat hedon begitu. Maka dari itu, Mas Adnan, hal ini harus disikapi secara tegas dan cepat oleh KPK. Dan terbongkarnya pengakuan dari Jelita J ini itu kan memperlihatkan kepada kita semua bahwa publik itu sebenarnya masih menaruh perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi. Karena ini sangat cepat sekali dibahas bergulir di media sosial. Bahkan yang melihat pemberitaan mengenai Jelita J itu lebih dari 1 juta view di Twitter atau X. Maka dari itu tidak sulit, jadi bukan persoalan tidak mampu lagi, tidak mampu atau mampu, tapi mau atau tidak mau KPK untuk mendalami lebih lanjut. Dan kalau kita lihat Mas Adnan, akun dari media sosial Jelita J, sebagaimana tadi Mas Adnan sampaikan, sudah hilang atau tidak ada lagi. Namun itu kan tidak Menghilangkan. keterangan apa yang ia sampaikan. Keterangan Jelita J ini tentu kalau kita menggunakan kacamata hukum positif, praduga tidak bersalah. Maka dari itu, kalau praduga tidak bersalah ini harus di take over oleh KPK untuk mengecek kebenarannya. Jadi Ya. dorongan ICW itu bukan mengatakan ini sudah pasti gratifikasi, tapi peran Mbak Jelita J sebagai warga negara yang baik ini yang harus ditanya lebih lanjut oleh KPK. Gitu Mas. Dan KPK tentu tidak kesulitan ya melacak kembali akun-akun sosial media yang meskipun sudah dihapus oleh pemiliknya ya, mereka bisa men-trace kembali histori ya dari akun sosial media itu dan kemudian menangkap beberapa informasi yang penting. Nah, terakhir Mas Kurnia, dengan fenomena semacam ini kan sebenarnya pernah ada juga ya kasus-kasus yang itu di-trigger oleh katakanlah keramaian di sosial media. Misalnya kasus pejabat pajak ya, Rafael Alun misalnya, kemudian yang lain juga seperti itu, mereka flexing di sosial media, kemudian publik geram, netizen geram, dan kemudian mendorong supaya KPK melakukan upaya-upaya tertentu. Nah ini menarik karena mestinya kalau sampai atensi netizen itu mencapai 1 juta lebih gitu ya, dari percakapan yang tadi disampaikan oleh Mas Kurnia, ini harusnya juga jadi concern dari KPK ya, mumpung mereka belum selesai menjabat, atau karena mau selesai menjabat mereka jadi tidak peduli juga Mas Kurnia soal-soal seperti ini. Kira-kira kalau catatan ICW,
atau katakanlah pendapat ICW sendiri, ada nggak sih kepercayaan yang kuat yang bisa diberikan kepada pimpinan KPK untuk masuk ke proses-proses selanjutnya, ya? Jadi tidak berhenti di percakapan di sosial media dan kemudian hilang, kita diganti lagi dengan isu baru dan lain-lain. Kira-kira gimana Mas Kurnia? Iya, kemarin Mas Adnan ada jurnalis yang memberikan kabar dan menanyakan pendapat ICW. Jurnalis itu mengatakan kami sudah menanyakan kepada Tesa, juru bicara KPK, dan jubir KPK itu mengatakan belum ada laporan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian kami balas, KPK itu tidak harus menunggu ada masyarakat yang melaporkan. Syaratnya kan cuma dua, Mas Adnan. Satu, dia punya handphone. Dua, ada paket data. Dan mereka bisa membaca, melihat lebih lanjut kontroversi apa yang gemuruh di tengah masyarakat. Maka dari itu, karena begini Mas Adnan, kasus dari Jelita J ini kan berembet kemana-mana Mas Adnan. Bahkan setelah pengakuan dari Jelita J itu, ada juga isu yang lain yang berkelindat terkait dengan LHKPN. Ada LHKPN suaminya, yang tadi Mas Adnan sampaikan juga disinyalir ada tanda tanya besar, ada beberapa kali kalau saya tidak salah dalam banyak pemberitaan itu tidak melaporkan LHKPN. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan mertuanya. Ketika kita lihat Mas Adnan, mudah bagi masyarakat penonton Satu Visi Utama ngecek, lihat saja di website LHKPN KPK, ketik nama mertuanya, yaitu Asri Agung Putra, pejabat di Kejaksaan Agung. Ketika dilihat sekilas, no problem Mas Adnan. Namun kalau dicek lebih detail, kami menemukan keanehan. Apa keanehan itu? Yaitu LHKPN Pak Asri itu tahun 2020 dan tahun 2021 itu jumlahnya sama, yaitu Rp3.495.200.407. Mas Adnan, Jadi siapa pejabat seakan-akan belum diupdate gitu ya? seakan-akan belum diupdate. Ini kan tentu menjadi pertanyaan, LHKPN itu adalah mandat dari undang-undang, kan tidak mungkin seorang pejabat publik itu tidak mendapatkan gaji, Mas Adnan. Harta kekayaannya bertambah, atau aset itu kan ada fluktuasi harga setiap tahunnya. Atau Jadi, kalaupun dia lagi banyak biaya yang harus dikeluarkan, berarti kan LHKPN-nya berkurang kan? Mestinya betul, Mas begitu Adnan. gitu ya. Jadi, satu, memanggil Jelita J, mendalami dugaan gratifikasi. Dua, mengecek LHKPN suaminya, dan juga mengecek LHKPN mertuanya. Maka dari itu saya rasa keterangan Mbak Jelita J ini sangat membantu penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dia berhasil menjalankan peran sebagai warga negara yang baik, Mas Adnan. Ya, dan mestinya isu gratifikasi kembali jadi concern besar KPK ya. Betul. Kita tahu KPK ini memang pasang surutnya sangat kuat gitu ya. Apalagi di tengah situasi politik yang tidak mendukung ya kerja-kerja KPK, pimpinan KPK sempat bermasalah. Hari ini juga sepertinya tidak terlalu ngegas gitu ya upaya hukumnya. Bahkan kita juga mendengar kabar terakhir misalnya ketika putusan MK soal pilkada itu keluar dan ada tendensi atau indikasi misalnya Anies akan maju lewat PDIP, ini sudah mulai nih gemuruh di sosial media kalau KPK sudah mulai juga ancang-ancang untuk memeriksa Anies lagi. Nah ini kan jadi kayak kesannya jadi alat politik kemudian KPK-nya gitu. Nah mudah-mudahan sih setelah seleksi pimpinan KPK yang baru ini kita bisa memperbaiki ya pelan-pelan institusi KPK, memulihkannya dan kemudian meletakkannya kembali dalam konteks dan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Mas Kurnia, terima kasih untuk bincang-bincang ringan kita hari ini. Semoga KPK mendengarkan apa yang kita juga diskusikan dan mudah-mudahan mereka melakukan upaya tertentu. Setidaknya inilah upaya terakhir yang mereka bisa lakukan sebelum diganti oleh pimpinan KPK yang lain. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Mas Kurnia Ramadana, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.